Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku dimanapun saudara membuka channel ini. Saudara-saudara, bagi orang Kristen, doa adalah nafas. Doa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Lalu, sebenarnya apa isi doa itu? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi doa itu harus tetap kita lakukan. Setiap orang Kristen, maksud saya, pasti setiap hari berdoa minimal 2 kali akan tidur dan bangun tidur. Itu minimal. Kalau dimaksimalkan ditambah 6 kali, karena orang Kristen itu kalau mau makan berdoa, sehabis makan berdoa. Kalau makannya sehari 3 kali berarti 6 kali berdoa. Ditambah 2 kali mau tidur dan bangun tidur berarti maksimal 8 kali. Tetapi itu untuk orang yang bekerja atau tidak bekerja. Maksud saya 8 kali itu untuk orang yang tidak bekerja, hanya di rumah saja sebagai ibu rumah tangga. Tetapi kalau ditambah dengan orang yang bekerja keluar rumah berarti ditambah 2 lagi doanya. Doa akan berangkat kerja dan doa pulang kerja. Sehingga maksimalnya 10 kali dalam sehari. Saudara-saudaraku, itulah orang Kristen kalau berdoa. Bisa diminimalkan, bisa dimaksimalkan. Itu belum kalau ada peristiwa istimewa, bahasa Jawanya mirunggan. Sebenarnya apa isi doa itu? Mazmur 102 ayat 1 sampai 29 itu diberi perikop doa minta tolong dan doa untuk Sion. Isinya adalah doa seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan dan mohon, minta kepada Allah agar dirinya dilepaskan dari kesengsaraan. Dan kota Sion menjadi kota yang bisa digunakan sebagai tempat untuk memuliakan Tuhan. Itulah doa di dalam Mazmur 102 ayat 1 sampai 29. Tapi juga ada Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Perikopnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Mazmur Daud untuk pemimpin biduan. Inti dari 1 sampai 24 adalah Allah telah tahu
apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ingin kita minta. Bahkan Allah tahu sebelum, saat, dan sesudah kita akan berdoa. Luar biasa, saudara. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa adalah meminta. Yang pertama, mintalah, maka kamu akan diberikan. Yang kedua adalah carilah, mencari, maka akan menemukan. Ketoklah, maka akan dibukakan. Jadi doa di dalam Matius 7:7 itu intinya adalah minta, mencari, dan mengetok. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Hanya 2 orang saja yang berdoa, Allah mengabulkan. Apalagi kalau yang meminta lebih dari 2 orang. Logikanya Tuhan pasti lebih mengabulkan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi, doa adalah permintaan kepada Allah. Dan doa yang dilandasi kepercayaan pasti Allah mengabulkan. Jadi, jika doa Anda tidak dikabulkan, segeralah introspeksi pada diri Anda sendiri. Ketika berdoa itu, Anda yakin enggak? Iman saudara percaya enggak? Yang tahu adalah saudara dan Tuhan sendiri. Jadi kalau yakin, percaya pada Tuhan, doa saudara, permintaan saudara pasti dikabulkan. Markus 9 ayat 28 dan 29. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka itu adalah murid-muridnya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Roh di sini maksudnya adalah roh jahat. Mengusir roh jahat. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi doa bisa mengusir roh jahat. Doa bisa
melenyapkan penyakit. Kalau saat ini dunia sedang dilanda COVID-19, sudahkah saudara berdoa? Berdoa dengan hati dan iman yang yakin dan percaya bahwa Allah akan memberi, mengabulkan doa kita. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi sekali lagi, kalau kita berdoa, kita harus dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Allah akan memberi. Anda meminta dengan kepercayaan, dengan iman saudara, Allah pasti memberi. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kita sering berdoa, Bapa kami, tapi di akhir doa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadi sama saja kita berdoa di dalam nama Yesus atau berdoa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Semuanya akan mengabulkan permohonan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat selanjutnya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata. Jadi ada mayat dari Tabita, dan Petrus berdoa agar bisa dihidupkan kembali. Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Apa yang istimewa di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 40 ini? Kalau Yesus menghidupkan orang mati langsung dengan ucapannya, dengan sabdanya, dengan firman-Nya. Tetapi Petrus menghidupkan kembali Tabita dengan berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus, karena Petrus adalah murid Yesus. Kepada Allah Bapa, kepada Allah Putra, dan kepada Roh Kudus Allah. Saudara-saudaraku, Petrus adalah murid yang kemudian menjadi rasul, utusan. Di zaman sekarang tidak ada rasul,
tetapi kita semua adalah utusan. Kalau dianalogikan dengan Petrus, berarti di dalam doa kita sebenarnya ada kekuatan yang luar biasa. Dengan catatan kita betul-betul percaya pada Yesus. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa harus disampaikan secara terus-menerus, saudara-saudara. Tidak hanya sekali, 2 kali. Jangan putus asa. Sekali, 2 kali tidak dikabulkan, terus ngelokro. No, jangan. Efesus 6 ayat 18 mengajarkan kepada kita harus memohon terus-menerus tanpa henti sampai apa yang kita mohonkan, mintakan itu terkabul. Sebab ini juga merupakan ujian pada iman kita. Biasanya orang yang berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali tidak terkabul, kemudian ngelukro dan mereka tidak introspeksi apakah permohonan kami ini, kita ini, saya ini tulus, percaya, penuh dengan iman atau tidak. Saudara-saudaraku, Filipi 6 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudaraku, ditambah doa dan permohonan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, jadi kita itu sering khawatir ada wabah virus corona yang melanda dunia. Kita khawatir. Kita wajib berusaha. Kita juga wajib berdoa secara terus-menerus agar kita diluputkan dari virus corona dan virus corona segera hilang. Yakin saudara-saudara bahwa corona akan hilang? Kalau ilmu kedokteran mengatakan bahwa corona seperti halnya flu, tidak bisa hilang, pada suatu saat akan muncul. Yes, kita akui. Kalau sudah begitu terus kita juga ngelukro untuk tidak berdoa. Jangan saudara-saudara. Ilmu pengetahuan harus kita barengi dengan percaya. Kita tetap berdoa kepada Tuhan agar bangsa ini terlepas dari corona. Kita semua terlepas dari corona. Jangan khawatir, berdoalah dan mohonlah
pasti kekhawatiranmu akan hilang, akan sirna. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mengolesnya minyak dalam nama Tuhan. Mendoakan dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman dan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dosa diampuni dengan doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku, di sini ada penatua jemaat. Kalau di Kristen kan ada majelis terdiri dari tua-tua dan diaken. Penatua dan diaken. Nah, penatua di sini yang ngopeni, memelihara jemaat. Maka sewajarnya setelah rasul-rasul ini penyelamatan, atau yang saya maksud adalah mukjizat itu diberikan kepada para rasul. Namun para rasul setelah selesai kemudian digantikan dengan majelis. Setelah kisah para rasul, yang terjadi adalah para majelis hingga saat ini. Pendeta-pendeta adalah penggembala. Majelis itu satu di antaranya adalah pendeta. Saudara-saudaraku, yang mendoakan adalah penatua jemaat. Mengapa penatua jemaat? Karena proses jadi penatua jemaat adalah dipilih. Dan orang yang dipilih itu dianggap diurapi. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi kalau penatua jemaat itu terpilih untuk mendoakan, apakah kita tidak bisa mendoakan orang lain? Tadi dikatakan Anda saling mendoakan. Saling mendoakan berarti tidak harus penatua jemaat. Kita perorangan juga bisa mendoakan. Yang penting adalah dilandasi oleh iman yang kuat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, jelaslah bahwa pada intinya berdoa adalah komunikasi antara manusia dengan Allah. Doa adalah nafas kita. Seperti setiap hari kita bernafas, doa adalah nafas kita dengan Allah. Kalau saudara bernafas,
Apakah Anda selalu mengingat bahwa saat ini Anda sedang bernafas? Tidak. Artinya apa? Kalau doa itu nafas dengan Allah, artinya hubungan kita dengan Allah adalah sangat erat. Dalam setiap ayat yang termaktub di Alkitab yang sudah saya sebutkan tersebut di atas sebelumnya, semuanya merupakan permohonan, permintaan, dan keinginan pendoa agar Allah mengabulkan permohonan, memberikan permintaan, dan meluluskan keinginan pendoa. Berdoa bukan media untuk bercerita kepada Allah tentang keadaan kita atau keadaan dunia ini, karena Allah sudah tahu tanpa kita bercerita. Bahkan apa yang ada di dalam pikiran kita sebelum, saat, dan sesudah kita berdoa, Allah sudah tahu. Doa lebih cenderung sebagai penguji iman kita kepada Allah. Sebenarnya Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Jadi kita berdoa adalah ujian. Apakah sebenarnya kita meminta bantuan atau tidak? Saudara-saudaraku, dengan kerendahan hati dan jangan sampai sombong, bahwa di dalam doa kita jelas memohon, meminta, dan menginginkan. Kadang-kadang orang lupa berdoa, malah bercerita, "Tuhan, tadi saya di jalan bertemu dengan seseorang yang miskin, menderita. Ya Tuhan, angkatlah mereka dari penderitaan." Bercerita dulu. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Tetapi ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa doa terdiri dari 3 hal tadi: memohon, meminta, menginginkan. Sebenarnya sama semua itu. Intinya adalah meminta. Memohon lebih halus. Ya, mengapa harus memohon, meminta, menginginkan kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Maha Kaya, Tuhan yang punya segalanya. Jangan minta kepada yang lain. Jangan minta kepada roh-roh yang tidak jelas. Minta pada keris, minta pada pohon yang rindang, minta dan sebagainya. Mintalah kepada Tuhan. Jadi jangan minta kepada orang lain. Berdoa tidak perlu ditunjukkan kepada banyak orang, betul. Kalau itu dimaksudkan sebagai pamer. Loh, aku ini orang yang soleh, saya ini orang yang taat kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu ke gereja, selalu ke dan sebagainya. Nggak usah ditunjukkan. Tetapi saudara-saudaraku, yang terpenting adalah iman dan percaya kita kepada Allah, bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita. Kalau ada ayat jangan bertele-tele di dalam berdoa, yes. Karena apa? Bertele-tele itu hanya kembang. Biar dianggap manusia, wah doanya indah.
doanya bisa panjang. Tetapi di mata Tuhan, itu bukan kepercayaan, hanya pengembangan bahasa saja. Saudara-saudaraku, juga di dalam ayat, masuklah ke kamar, berdoalah sendiri. Itu maksudnya agar Anda khusyuk di dalam berdoa dan tidak pamer kepada orang lain. Orang lain tidak melihat kalau doanya di dalam kamarmu. Itu konteksnya. Tetapi kalau dua yang sepakat, doanya akan dikabulkan. Berarti kalau lebih dari dua, itu semakin dikabulkan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, marilah kita biasakan berdoa bersama-sama setiap saat, setiap waktu, dimanapun saudara berada. Kalau saat ini sedang online, kita berdoanya secara online. Semoga uraian yang sekelumit ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.